Dan saya Septi yang akan menemani malam minggu kalian dalam Borgol Sepekan. Kami akan menyampaikan informasi terheboh satu pekan terakhir di Sumatera Selatan. Nah, Cita, ada 3 top berita terheboh Bogor di pekan ini. Berita pertama datang dari kota Palembang. Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang memasuki babak baru. Kejati Sumsel resmi menahan 4 orang tersangka dalam kasus ini, tepatnya pada hari Selasa 30 Maret 2021. Keempatnya adalah EH selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya, DK Kuasa KSOPT Bragas Adipria dan PT Yodiakarya, SY selaku Ketua Divisi Pelaksana Lelang, dan YA selaku KSO PT Bragas dan Yodia Karya. Kasih Penkum Kejati Sumsel Haidirman mengatakan untuk keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di 2 tempat yang berbeda. Tersangka laki-laki akan ditahan di rutan kelas 1 Pakjo, sedangkan tersangka perempuan di lapas perempuan yang berada di Jalan Merdeka Palembang. Ditambahkannya, sebelum untuk tersangka EH dan DK telah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan. Sementara kedua tersangka lainnya, yakni SY dan YW, baru periksa dan ditetapkan sebagai tersangka, serta langsung ditahan. Dikatakannya untuk kerugian negara yang disebabkan oleh para tersangka masih dalam proses penghitungan. Adapun pasal yang dikenakan terhadap 4 tersangka yakni pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Ancaman untuk pasal 2 minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, sedangkan pasal 3 ancamannya minimal 1 tahun maksimal 4 tahun penjara. Datang dari jajaran Polsek Tanjung Batu, Polres Ogan Ilir menggerebek kampung narkoba. Hasilnya, polisi mengamankan 7 warga Desa Limbang Jaya 1, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jumat 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Ogan Ilir AKBP Yusantio mengatakan penggerebekan kampung narkoba ini dilakukan lantaran masyarakat sekitar sudah resah atas peredaran narkoba. Saat ini 7 tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Ogan Ilir untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lanjut Yusantio, saat melakukan penggerebekan, anggotanya didampingi 4 kepala desa Limbang Jaya 1 dan Jaya 2, Desa Tanjung Pinang 1 dan 2. Kapolres berharap dengan adanya penangkapan sindikat narkoba ini dimungkinkan akan turun drastis penyebaran di wilayah hukum Polres Tanjung Batu Ogan Ilir. Untuk berita ketiga datang dari kota Lubuk Linggau. Masih ingat kasus Alif Ferdiansyah, pelanggar lalu lintas yang menantang seorang poluan yang sedang bertugas mengatur lalu lintas ketika ditegur dan diminta putar balik saat melawan arus. Info terbaru, ternyata kasus warga Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono Kamis 1 April mengatakan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan polisi sudah memaafkan. Menurut Kapolres, pengamanan Alex yang dilakukan pihaknya sebagai upaya edukasi ke masyarakat agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, baik di pemerintah maupun masyarakat. Seperti diwartakan sebelumnya, Alex Ferdiansyah menantang seorang poluan yang sedang bertugas mengatur lalu lintas ketika ditegur dan diminta putar balik saat melawan arus. Peristiwa itu terjadi di Jalan Garuda, kawasan Pasar Impes, Lubuk Linggau, Rabu 24 Maret 2021 yang lalu. Kejadian sendiri berawal dari Alex mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah jembatan penyeberangan orang menuju ke arah Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Saat itu, Alex tidak memakai helm dan masker serta melawan arus. Seorang polisi wanita atau poluan yang bertugas mengatur lalu lintas di lokasi itu kemudian menegur dan meminta Alex balik arah.
Bukannya malu dengan tindakannya dan meminta maaf, Alek malah marah sehingga sempat terjadi perdebatan dengan poluan yang bertugas itu. Tidak hanya itu, Alek juga menantang poluan cantik yang menegurnya untuk berkelahi. Masih belum cukup, Alek juga menantang polisi lainnya untuk berkelahi. Namun polisi yang datang tidak ikut terpancing emosinya. Sebaliknya, dua petugas polisi itu menghubungi petugas lainnya. Alhasil, Alex yang dinilai telah melawan petugas dalam menjalankan tugasnya langsung diamankan ke Mapolres Lubuk Linggau. Nah, kita tadi sudah 3 top informasi terheboh di pekan ini yang ada di Sumatera Selatan. Sampai di sini dulu jumpa kita pada Borgol Selatan. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian. Saya Cita Dan saya Sekti. mohon undur diri. Si Budi goreng ikan, semoga malam minggu kalian menyenangkan.